mungkin kita jam berapa, Ustaz? Sampai jam berapa? Ini sudah mau isya ini rasanya. Nah, barulah setelah ini beliau to the point. Nih baca ini katanya, ini dengar pendapat para ulama satu persatu katanya. Bukan semua pilihan saja yang beliau pilih ini para pembesar-pembesarnya atau yang besar menurut mereka. Yang ulama menurut mereka. Supaya mereka tahu loh, ini kan kalian mengatakan ini ulama tapi kok tidak diambil pendapatnya, berarti ulama-ulama yang Anda ikuti itu juga ahli bid'ah dong. Kenapa kalian ikuti? Itu kan cerdasnya Sayyid Muhammad Alawi ini. Ya mungkin kita baca beberapa ulama saja atau kita lihat nanti kondisional. Ma huwa mafhum ulama is-salaf, tuh kan salafi katanya kan, salafi, bangga dengan salafi itu. Kita ikut ulama salaf, katanya kan begitu. Padahal mereka salafi itu maksudnya apa? Salah pikir. Salafi, salah pikir dia. Ini ulama-ulama salaf. Di antaranya Al-Imam siapa ini? Al-Khattabi, ya. Qala al-Imam Abu Sulaiman Ahmad bin Muhammad Al-Khattabi Al-Basti. Ini beliau dari mana? Dari Afghanistan, mazhab Syafi'i juga. Ya. Beliau ini yang mensyarah kitab Sunan Abi Daud. Ya. Ma'alim Sunan. Kalau tidak salah betul kitabnya. Kemudian beliau juga yang syarah, kalau tidak salah Sahih Bukhari juga beliau syarah. Ya. Ini teguran supaya berhenti atau bagaimana? Ya. Taib. Beliau bermazhab Syafi'i dan beliau dari Bast itu, Al-Bast itu dari mana ya? Sekitar kalau sekarang Afghanistan. Wafat tahun 388. Coba. Berapa tahun yang lalu ayo? Abad keberapa itu? Abad keempat Hijriah ya. Kan khairul quruni qarni. Abad pertama itu paling baik. Abad pertama Hijriah. 2, 3, 4. Sangat dekat. Sahabat, tabi'in, tabi'in. Nah, sangat dekat. Maka ini adalah ulama salaf. Beliau mengatakan ketika mensyarah hadis kullu muhdatsatin bid'ah, ayo baca. Wallahu a'lam. Fi qawli 'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin dalilun ala anna al-wahida min al-khulafa'ir rasyidin idza qala qawlan wa khafa bihi ghayruhu min as-sahabati kana masir ila qawl al-khalifati awla. Subhanallah, tuh kan. Ini ungkapan siapa? Al-Imam Abu Sulaiman Ahmad bin Muhammad Al-Khattabi Al-Basti, ulama salaf yang hidup di abad 4 Hijriah. Beliau ulama hadis. Tadi saya katakan beliau yang mensyarah Sunan Abi Daud. Beliau juga yang mensyarah Sahih Bukhari. Selain Fathul Bari, yang syarah Sahih Bukhari banyak, termasuk beliau ini. Dan beliau ulama yang bermazhab Syafi'i. Al-Khattabi ini mazhabnya Syafi'i. Dan diakui keulamaannya. Kitab-kitabnya dikaji dari masa ke masa, termasuk oleh mereka yang Wahabi. Jangan takut sebut Wahabi ya. Dosa sebut Wahabi tersinggung nanti, santai aja. Karena ini bukan menghina, ini namanya tausif, ini namanya diagnosa, bukan mencela. Wahabi, Wahabi, bukan mencela. Di mana mencelanya juga, heran saya. Kafir, ahli bid'ah, baru mencela itu, kan gitu. Tapi Wahabi di mana mencelanya? Apa makna daripada Wahabi? Pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan mereka mengakui itu bahwa mereka adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Mereka muliakan Muhammad bin Abdul Wahhab.
Dan kita ketika menyebut Wahabi, itu yang kita maksudkan. Wahai para pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Kenapa mereka tersinggung? Kalau mereka tersinggung, aneh bin ajaib itu. Ya, kok bisa tersinggung, heran. Padahal kita tidak mencela. Kita menyebut Wahabi itu maksudnya para pengikut Muhammad bin Abdul. Kenapa? Karena memang mereka itu kiblatnya ke sana dalam hal akidah. Ya, Muhammad kita sebut Wahabi. Cuma ya mereka mungkin kurang keren kalau pengikut Abdul Wahab, pengikut ulama salaf itu kan, salafi saja gitu kan. Mungkin itu maksudnya, supaya tambah keren. Kenapa kita tidak mau bilang mereka salafi? Karena itu jadinya membohongi umat. Karena itu tidak benar sama sekali. Kok bisa kita yakin itu tidak benar? Ini yang kita baca ini. Al-Imam Al-Khattabi ini ulama salaf, dan ternyata beliau mengatakan tidak semua bid'ah itu sesat. Mereka bilang semua bid'ah itu sesat, berarti mereka salafi atau tidak salafi? Tidak salafi, tidak mengikuti ulama salaf, atau tidak menghargai ulama salaf. Gimana mau disebut salafi? Kecuali salafi itu salah fikir. Oh, itu kata beliau di sini, kullu qauluk fa inna hadza khassun. Nah, ini beliau mengatakan ini khusus, tidak semuanya, tapi khusus membahas tentang urusan-urusan tertentu selain daripada urusan-urusan yang lain. Duna ba'd. Wahia, apa yang dimaksudkan terus yang sesat di sini, kullu muhdatsatin bid'ah, itu maksudnya adalah sebagai berikut. Ini kata ulama salaf. Kullu syai'in uhditha ala ghairi aslin min usulid dini wa ala ghairi ayarihi wa qiyasihi wa ma kana minha mabniyan ala qawaidil usul wa mardudan ilaiha, atau sampai sana ghaira ayarihi wa qiyasihi titik. Itu maksudnya kullu muhdatsatin bid'ah. Semua yang bid'ah itu sesat, semua yang baru tidak ada di zaman Nabi itu sesat. Apa maksudnya menurut ulama salaf yang banyak sekali, yang salah satunya Al-Imam Al-Khattabi ini yang hidup di abad 4 Hijriah, ulama hadis bermazhab Syafi'i. Beliau mengatakan maksud hadis itu adalah segala sesuatu yang dibuat-buat di zaman belakangan setelah zaman Nabi dan sahabat, namun tidak memiliki dasar, tidak ada dasarnya dari dalam agama Islam, atau tidak ada tempat dia berkias ke sana. Itulah yang bid'ah, dan itulah yang dhalalah. Belum selesai beliau, masih ditambah, ditekankan lagi. Wa ma adapun maka minha mabniyan ala qawaidil usul wa mardudan ilaiha falaysa bibid'atin wala dhalalatin. Tuh, wallahu a'lam. Adapun hal baru tidak ada di zaman Nabi, tetapi ada dasarnya dari kaidah-kaidah agama yang sudah ada di zaman Nabi. Ada tempat kembalinya, tempat berkiasnya ke perkara yang ada di zaman Nabi, maka itu bukan bid'ah, bukan dhalalah, bukan sesat, walaupun itu baru. Tasbih misalnya, ada di zaman Nabi tasbih? Tidak ada. Tapi ada dasarnya dari zaman Nabi? Ada. Itu maksud ada dasarnya. Apa dasarnya? Ketika Nabi pakai batu kerikil ketika bertasbih, itu berkiasnya ke situ, berarti boleh pakai alat untuk menghitung itu boleh, tidak mesti pakai jari. Ada tempat mengkiasnya, maka maka dia tidaklah bid'ah. Itu baru Imam Khattabi, belum imam-imam yang lain.